الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna min ibadillah, sesungguhnya dari sebagian hamba-hamba Allah, la unasan, sungguh ada sekian banyak orang, mahum bi anbiya, tidaklah mereka para nabi, wala syuhada, dan bukanlah mereka orang-orang yang mati syahid. Taghbituhumul anbiya, yang mana para anbiya pengen posisi mereka, wa syuhada, dan juga para syuhada, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bimakanihim, dengan sebab posisi mereka minallahi, dari Allah. Mereka punya posisi yang begitu terhormat, begitu tinggi, sampai para anbiya, para syuhada pun pengen menempati tempat mereka. Dan ini sudah diterangkan panjang lebar kemarin, maksudnya bukan kok para anbiya di bawahnya mereka. Begitu indahnya derajat mereka itu, sampai para anbiya pun pengen juga. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, tukhbiruna, beritakanlah kepada kami, manhum, siapakah mereka. Qal, Nabi bersabda, qaumun, mereka adalah satu kaum, tahabu biruhillah, yang mereka saling mencintai biruhillah, karena Allah. Biruhillah, karena Allah, karena zat Allah. Roh itu maksudnya ini adalah zatnya Allah, maksudnya karena Allah. Ala ghairi arhamin bainahum, atas tanpa adanya hubungan kekerabatan bainahum, antara orang yang saling cinta mencintai karena Allah tadi. Wala amwalin, dan juga bukan karena harta, yata'ataunaha, yang mereka saling memberikannya. Tidak ada karena harta, murni karena Allah saja. Fa wallahi, maka demi Allah, inna wujuhahum, sesungguhnya muka-muka mereka, la nurun, sungguh cahaya. Di Nabi bersabda di sini, sungguh muka-muka mereka sungguh cahaya. Gimana maksudnya? Wallahu alam. Di antara maksudnya, wajah mereka ini benar-benar dipenuhi cahaya, sampai diungkapkan sungguh-sungguh cahaya. Sudah bukan bercahaya lagi, sungguh-sungguh sudah seperti memang cahaya. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut, idza khafan nasu, ketika para manusia pada takut. Ketika hari akhirat itu banyak orang yang ketakutan akan hisabnya, nasibnya. Tetapi orang-orang ini tidak. Orang-orang pada khawatir, mereka tidak khawatir. Wala yahzanuna, dan mereka tidaklah bersusah, bersedih, idza hazinan nas, ketika orang-orang pada bersedih. Wa qara'a, dan Nabi membaca hadil ayat ini. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka orang-orang yang bersedih. Wali-walinya Allah itu diantara yang akan terjadi pada mereka pada hari kiamat,
Tidak ada takut, tidak ada sedih. Ketika orang-orang pada bersedih, ketika orang-orang pada ketakutan. Nah, kekasihnya Allah itu buktinya apa? Apa-apa karena Allah. Cinta karena Allah. Bertemu karena Allah. Ziarah-ziarahan karena Allah. Jadi pertama kali Allah atau yang karena Allah. Ini pertimbangannya bagaimana dia dengan Allah. Inilah yang akan memberikan manfaat kepada manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini orang yang akan selamat di akhirat itu adalah orang yang hatinya selamat dari dimurkai Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya akan dapat siksa kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hatinya itu selamat. Nah, di antara arti hati selamat itu apa? Di dalam hati itu hanya ada cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Tandanya orang itu cinta beneran kepada seseorang, orangnya ada, orang yang nggak ada, tetap ada dia cinta. Kalau dekat ya dekat dengan yang dicintai, kalau jauh tetap rindu hatinya kepada yang dicintai. Itulah sebenarnya cinta. Maka kalau orang itu cinta kepada Allah sebenarnya, ada orang nggak ada orang ya tetap takwa saja. Bukan kalau di depan ustadznya itu sebatu sudah seperti wali kutub. Soleh, bajunya rapi, duduknya sopan. Begitu nggak ada yang ngawasi, jadi seperti tutup kuali. Nggak bermutu sama sekali, gosong sana, gosong sini, peyok sana, peyok sini, amalannya sudah nggak terkontrol lagi. Ini namanya tertuduh dengan cinta palsu. Hidupnya di dalam kepalsuan. Mungkin kita ini di dunia bisalah punya 10 muka, dosa muka. Muka bahasa Urdu ya, muka bahasa Urdu. Dasa muka, das 10, dasa muka, muka bermuka 10, dosa muka. Ya Allah, bisa berhasil di depan ini, punya muka baru, depan ini muka baru, depan ini muka baru. Tetapi itu di hadapan Allah tidak akan berlaku. Maka orang-orang yang bermuka palsu tadi nanti di akhirat ya usaha mau bohong lagi kepada Allah. Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka akan bersumpah kepada Allah sebagaimana dulu di dunia mereka bersumpah pada kalian. Demi Allah saya enggak begini, demi Allah saya ini orang baik, demi Allah saya ini jujur, demi Allah. Nah, dia menyangka bahwa sumpah di hadapan Allah itu memberikan manfaat, bisa nipu Allah. Ala innahum humul kadhibun. Ingat mereka adalah para pembohong. Maka sebelum kita ini dibohongkan di akhirat sana di mahkamahnya Allah, marilah kita evaluasi diri kita. Hidup saya ini sudah cinta kepada Allah karena Allah apa masih dalam kepalsuan? Kalau di majelis ramai doa itu nangis, ya begitu sendirian di kamar kok doa tertawa. Kalau banyak orang sholatnya rawatib lengkap semua, ya begitu masuk kamar kok sholat wudhu aja tidak. Ini para munafikin itu zahirnya banyak yang baik, dicari kesalahannya itu agak sulit. Tetapi mau nipu Allah ya nggak bisa dong. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Jangan sampai hidup kita ini dalam kepalsuan. Maka ini bab-bab cinta karena Allah itu kita bisa evaluasi diri kita. Kalau memang cinta beneran itu pada Allah ya,
Manusia-manusia ini pertimbangan ke nomor 10, nomor 100, nomor 1000. Bagaimana saya dengan Allah? Ada yang ngawasi, ya tetap taat. Enggak ada yang ngawasi juga tetap taat. Sendirian juga tetap taat. Berjamaah juga tetap taat. Dipuji juga taat. Disinggung juga tetap taat. Kecewa juga tetap taat. Bahagia juga tetap taat. Itulah hakikatnya pecinta yang sejati. Yang penting kekasih saya ridho pada saya. Yang lainnya itu hanyalah gonggongan anjing. Yang penting Allah ridho pada saya. Ini penting begitu itu. Jangan sampai kita ini sibuk memperbaiki baju kita saja. Baju apa enggak penting? Ya penting, kalau enggak pakai baju ya repot nanti. Sampai lupa ngobati kulit kita. Sampai lupa ngobati organ-organ dalam kita. Yang dipikir penampilan saja. Sementara penampilan kamu yang hakikatnya ya hati kita di hadapan Allah itu. Allah tidak melihat kepada gambar kita yang zahir ini tampan enggak, cantik enggak, ya dilihat oleh Allah. Yang dilihat hati kita dan amalan kita. Kadang-kadang orang kan sibuk berpenampilan di hadapan makhluk-makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu. Tapi di hadapan Allah dia penampilannya buruk sekali. Nah, itu semua karena lemahnya keyakinan dalam hati, lemahnya iman. Kalau orang imannya benar itu, di antara kesimpulan yang pasti dia lihat makhluk semuanya ini tidak layak untuk kita karena mereka beramal itu enggak layak. Wong mereka ini tidak ada loh. Hanya diadakan. Loh kok saya karena mereka ini benar-benar kebodohan yang sempurna. Bodoh ya bodoh, jangan semua kebodohan kita borong. Salatullah salamu